Iya, puji Bapak Yahweh. Hari ini kita akan membahas satu materi yang mungkin judulnya cukup unik buat saudara, yaitu rahasia mulut ajaib. Ya, dan ya, tolong dibantu untuk teman-teman bisa mute semua ya. Dan mungkin dari gambarnya saudara mungkin juga ada yang mungkin merasa risih karena melihat lidah yang menjulur begitu. Tapi kita akan melihat keindahan apa yang Bapa Yahweh sediakan buat kita hari ini. Ya, itu semua hanya untuk supaya saudara penasaran saja. Ini kira-kira mau ngomong apa ini? Mulut ajaib ini. Ya, tapi saya yakin ini akan memberkati saudara sekalian. Selagi saudara mendengar Dafar Elohim, saudara kontak terus dengan Ruah Yahweh Elohim. Yang sudah diaktifkan speak intangnya, saudara bisa terus speak intang di dalam hati, sambil terus konsentrasi untuk mendengar Dafar Elohim. Ya, yang sangat luar biasa. Puji Bapak Yahweh, dan saya akan memulai, saya akan share screen kepada saudara, dan kita akan melihat kebenaran Dafar Elohim mengenai rahasia mulut ajaib. Iya, puji Bapak Yahweh. Seperti biasa untuk memahami Dafar Elohim ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Karena kekayaannya luar biasa, dan Bapak Yahweh menyiapkan dengan dahsyat buat saudara dan saya. Di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin adanya. Hanya melalui akar pola Ibrani yang benar, saudara akan mendapatkan kelimpahan, kekayaan, ya, di mana Dafar Elohim itu sangat ajaib sekali, luar biasa sekali. Ya, dan kita bisa praktekkan, kita bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Di dalam kebenaran Dafar Elohim, dalam kebenaran pola Ibrani, kita paling harus juga mengenal, paling tidak ya, harus mengenal 22 huruf Ibrani dari Alef sampai Taf, dan di dalamnya juga ada piktograf, yaitu setiap huruf itu mempunyai gambar dari Alef sampai Taf juga. Dan ada angka gematria, di mana saudara dapat memastikan, karena angka gematria itu angka kepastian daripada Bapa Yahweh, sehingga kita tahu dengan persis, ya, dengan ketepatan, tidak kira-kira, tapi dengan tepat jalan kita jelas untuk mencapai Syamayim. Ya, dan tiga hal ini menjadi satu paket yang luar biasa yang akan memberkati saudara sekalian, kita semua, untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam pengenalan akan Dafar Elohim. Saudara harus ingat juga bahwa kitab suci yang saudara ada sekarang di tangan saudara, yaitu Tanak dan Brit Kadasa, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu lengkap, saudara. Ya, dari sejak bercerita mengenai penciptaan Syamayim sampai nanti di dalam Yerusalem yang baru dan bumi yang baru, itu sudah ada, sudah lengkap dan sangat luar biasa. Tinggal saudara menempatkan ayat-ayat itu dengan tepat sehingga puzzle-nya, ya tinggal sini seperti puzzle ya, permainan puzzle, itu tidak acak-acakan, tapi match, sinkron satu sama lain. Dan saudara akan lihat keajaiban yang luar biasa, saudara. Puji Bapak ya, kita akan masuk di dalam rahasia mulut ajaib. Saya sebelum memulai, saya ada pertanyaan, apakah bisa berbicara dengan mengeluarkan suara tanpa menggunakan mulut dan lidah? Ini pertanyaan saudara saya. Apakah Bisa, bisa berbicara dengan berbicara dengan mengeluarkan suara loh ya, tanpa menggunakan mulut dan lidah? bisa Pak. Tidak, tidak, Pak. Nggak bisa, Pak. Namanya Nggak bisa. Tidak teknologi. bisa, tidak bisa. Ya, Bisa, kalau saya bisa. Nggak bisa, Pak. ya. Terima kasih untuk Kalau jawaban. bisa itu namanya gremeng, Pak. Ngeremeng, enggak. Ya, sebagian saudara mengatakan bisa, sebagian saudara mengatakan tidak bisa.
ya. Tapi kita akan melihat kebenarannya ada di mana. Saudara perhatikan, ya, saya sudah open cam untuk diri saya sendiri. Saudara perhatikan mulut saya. Sahabat Shalom manusia-manusia Elohim, selamat beribadah, Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach memberkati. Shalom. Saya membuktikan kepada saudara-saudari sekalian bahwa saya sedang berbicara dengan mengeluarkan suara tanpa menggunakan mulut dan lidah saya. Bagaimana menurut saudara? Bisa tidak? Bisa. Palsu. Untuk AI. AI. AE. 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 Teknologi. Bisa kan? Bisa. Bisa, saudara. Ya. Jadi yang ngomong nggak bisa mungkin sedikit agak ketinggalan zaman teknologi. Tapi nggak apa-apa. Ya. Ini bukan jebakan. Ini salah satu yang saya akan buktikan mengenai rahasia mulut ajaib. Rahasia mulut ajaib. Jadi saya cuma diam, tapi saya bisa bicara, saudara. Yang bicara itu jari saya. Iya kan? Berarti jari saya berbicara. Ada yang lebih canggih, saudara. Nanti ditempelin chip macam-macam di sini ya, connection. Hanya berpikir saya bisa bicara. Itu sudah ada. Sudah ada. Ya. Jadi bisa ya? Setuju semua ya? Bisa ya? Iya deh. Bisa. Jadi tanpa menggunakan mulut dan lidah, kita bisa berbicara dengan mengeluarkan suara. Bisa ya? Oke, puji Bapak. Kalau saudara paham ini, sisanya akan saudara pahami dengan mudah. Saya jamin. Ya, asal saudara tidak ada yang menentang begitu saja. Saudara mau taat sebagai murid. Oke, puji Bapak Yahweh. Saya akan lanjutkan. Ya, jadi bisa ya. Ya, kita bisa lihat ya, itu bisa. Oke, saya akan siapkan, saya persiapkan ya. Haleluya. Ya. Saya akan bercerita suatu hal yang sangat mendasar. Di dalam pembahasan kita ke depan, minggu-minggu yang akan datang, saya yakin pengertian dasar ini akan sangat mempengaruhi saudara. Pengertian akan yang saya sampaikan hari ini, yaitu mengenai rahasia mulut ajaib. Ini saudara akan bisa aplikasikan, saudara akan bisa lihat saat saudara baca Daftar Elohim, dan saudara bisa perhatikan saat kita mengupas, membahas mengenai banyak hal di dalam kebenaran Daftar Elohim, karena ini adalah kebenaran dasar. Saya bilang ya, kebenaran dasar. Jadi tolong saudara jangan ada yang respon kalau saya tidak tanya, supaya tidak mengganggu. Ya, baik yang di YouTube juga supaya tidak terganggu, kasihan mereka. Saya akan bercerita suatu hal, saudara, yang sangat-sangat mendasar sekali. Saudara dengarkan kisah yang saya ungkapkan ini. Ya, bahwa ada yang namanya sesosok pribadi yang maha kuasa. Ada. Ya. Dan sosok pribadi yang maha kuasa ini, pertanyaannya adalah, apakah memiliki mulut? Jawabannya adalah, siapa yang mau jawab? Punya? Ada, Pak. Ada, punya. Ya, terima Ada, kasih. Pak. Terima kasih untuk responnya. Ya, jadi kita sudah sepakat. Ada pribadi yang maha kuasa. Ya, pertanyaannya adalah apakah memiliki mulut? Saudara yang jawab dan saya setuju bahwa pribadi atau sesosok pribadi yang maha kuasa ini punya mulut. Ya, punya mulut. Yes, itu betul. Punya mulut. Dan mulut ini saya beri istilah. Mulutnya saja ya, mulutnya saja. Bukan sosoknya, tapi mulut daripada sosok ini saya beri istilah. Istilahnya itu adalah mulut ajaib. Ya, ini kisahnya bermula dari situ, saudara. Jadi ada sosok yang maha kuasa dan punya mulut. Kita hanya fokus di mulutnya saja. Dan mulutnya ini
saya beri istilah, yaitu mulut ajaib. Mulut yang ajaib ini ternyata berkuasa. Karena apa? Karena sosok itu juga berkuasa. Dan mulut yang ajaib ini berkuasa untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi mulut ini saja loh ya, itu dia berkuasa menciptakan dari hal yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Bahasa Ibrani yang dipakai itu adalah bara. Itu menciptakan, ya, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kisahnya berlanjut, di mana mulut ajaib ini menciptakan. Apa yang diciptakan oleh mulut ajaib ini? Yang diciptakan adalah syamayim atau sorga dan bumi. Ya, ini kisahnya tuh. Ya, ini kisahnya. Jadi mulut ajaib itu dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Dan yang diciptakan itu adalah syamayim atau sorga dan kemudian juga menciptakan bumi. Kita akan melihat satu-satu terlebih dahulu. Di dalam menciptakan syamayim atau sorga, ternyata mulut ajaib ini tidak menciptakan secara kosongan, tetapi juga menciptakan banyak makhluk-makhluk yang mempunyai free will. Free will itu kehendak bebas. Ya, punya free will. Jadi makhluk-makhluk yang ada menempati syamayim itu mempunyai free will. Ya. Jadi bukan robot, saudara. Mereka punya kehendak sendiri. Bentuknya macam-macam, saudara ya. Bentuknya macam-macam. Nah, tapi kita nggak bahas soal bentuknya. Kita hanya lihat bahwa mulut ajaib ini setelah menciptakan satu tempat ya yang kita pahami yaitu syamayim atau sorga. Setelah itu tidak dibiarkan kosong, akan tetapi diciptakanlah banyak makhluk-makhluk yang mempunyai karakteristik, yaitu salah satunya adalah mempunyai kehendak bebas atau free will. Kemudian, tadi dikatakan di atas bahwa yang diciptakan oleh mulut ajaib ini itu adalah syamayim atau sorga dan bumi. Kita akan melihat bagian yang berikutnya, yaitu bahwa mulut ajaib ini menciptakan bumi. Ya. Begitu dia menciptakan bumi, singkat cerita, bumi tidak dibiarkan kosong, tetapi juga dihuni oleh makhluk-makhluk bumi, ya. Dan ada makhluk-makhluk bumi yang juga mempunyai karakteristik yaitu free will atau kehendak bebas. Ya. Ada yang seperti itu yang diciptakan. Jadi pada saat menciptakan bumi, ya kan, singkat cerita, karena di tengah-tengahnya ada konflik, singkat cerita bumi dibenahi dan ternyata diciptakanlah lagi, ya, yaitu makhluk-makhluk bumi yang mempunyai kehendak bebas, free will. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ada sebuah peristiwa di mana makhluk-makhluk yang di bumi ini itu ternyata tidak mentaati apa yang dikatakan oleh mulut ajaib itu. Mulut ajaib itu mengatakan engkau boleh makan dari semua buah-buahan yang ada di taman itu, tetapi hanya satu yang engkau tidak boleh makan. Tetapi apa yang terjadi? Makhluk-makhluk bumi yang mempunyai free will, yaitu kehendak bebas, ya, mencoba untuk memakannya. Sebagai akibatnya, mereka harus diusir keluar dari taman itu. Ya, dari taman itu. Nah, ternyata kisah ini tidak berhenti sampai di sana. Ya, begitu mereka diusir keluar dari taman itu, mulut ajaib ini ternyata berbicara. Ya,
Berbicara. Berbicara kepada siapa? Berbicara kepada Noah. Mulut ajaib ini berbicara kepada Noah. Ya, silakan Brother Henok untuk membaca ayatnya. Terima kasih. Kejadian 6 ayat 13 dan 14. Lalu Elohim berfirman kepada Noah, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua manusia, karena mereka telah memenuhi bumi dengan kekerasan. Maka aku akan memusnahkan mereka bersama bumi ini. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar pada batra itu, dan lapislah dengan ter dari dalam dan dari luar. Terima kasih. Bukan cuma kepada Noah mulut ajaib ini berbicara, tetapi mulut ajaib ini berbicara juga kepada Abraham. Kejadian 18 ayat 2, silakan Brother Henok. Kejadian 18 ayat 2. Ia mengangkat wajahnya dan melihat, tampaklah 3 orang sedang berdiri di hadapannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka dan sujud ke tanah. Terima kasih. Pada saat mulut ajaib ini bertemu atau berbicara kepada Abraham, karena dia ajaib dan berkuasa, maka cara yang digunakan yaitu dia menampakkan diri di dalam sebuah rupa malaikat yang bentuknya mirip seperti manusia. Saya berkata mirip. Ya. Jadi rupa yang dipakai adalah rupa malaikat, bukan rupa yang lain. Dan bentuknya mirip seperti manusia. Kisah selanjutnya tidak berhenti sampai di situ. Ternyata mulut ajaib ini berbicara kepada Moshe. Silakan Brother Reno. Keluaran 3 ayat 5. Lalu firman-Nya, jangan mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri adalah tanah yang kudus. Ya, terima kasih. Di dalam pertemuannya dengan Moshe, mulut ajaib ini tidak menampakkan diri di dalam rupa malaikat, seperti yang pernah dilakukan pada saat bertemu dengan Abraham. Akan tetapi mulut yang ajaib dan berkuasa ini, dia menampakkan diri di dalam rupa api, yang untuk menarik perhatian daripada Moshe, api ini ada di semak belukar, dan Moshe melihat bahwa ada api yang membakar semak, tetapi kok tidak terbakar. Begitu. Sehingga dia mencoba untuk mendekatinya. Dan berbicaralah mulut ajaib ini dari tengah-tengah api itu. Sudah bisa lihat? Tidak sampai berhenti sampai di sini. Mulut ajaib itu juga berbicara kepada Yisrael. Di dalam berbicara kepada Yisrael, mulut ajaib ini menampakkan diri di dalam rupa, yaitu tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ya, tidak sama dengan cara yang dilakukan saat ketemu dengan Abraham. Tidak sama juga saat ketemu dengan Moshe. Ya, memang dalam bentuk api, tapi saat berbicara dengan Yisrael, ini apinya itu sebagai pilar api yang besar, tinggi, luas, mencapai menaungi Israel yang jumlahnya, ya, orang laki-lakinya 2 juta lebih, belum anak-anak dan perempuan. Tapi pada siang hari, mulut ajaib ini, ya, menampakkan diri di dalam tiang awan, sehingga pada saat perjalanan mereka, orang Israel dinaungi dengan keteduhan, jadi tidak kepanasan, saudara. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Cara daripada mulut yang ajaib ini. Dan saya mau ada pertanyaan.
Kapankah mulut ajaib ini menyatakan namanya supaya kita mengetahuinya? Siapa yang mau jawab? Kitab Keluaran ya? Ada yang bilang kitab Keluaran. Ada lagi? Kepada Ya, Moshe. keluaran pasal 6, Pak. Kapankah mulut Keluaran. ajaib ini menyatakan namanya supaya kita mengetahuinya? Keluaran 3 ayat 15 Pak Yosef Roy. Ya, Pada Ratu. saat Enos lahir, Pak. Pada sahabat apa? Enos lahir, kalau nggak Enos salah. lahir. Iya, iya, Pak. Dari kitab Kejadian itu. Dari kitab Manusia sudah Kejadian. mulai memanggil Bapak Yahweh. Ada yang bilang Kejadian, ada yang bilang Keluaran, Imamat dan ada yang bilang Imamat. Baik, sekarang pertanyaannya kan begini. Kapankah mulut ajaib ini menyatakan namanya? Titik poinnya adalah supaya kita mengetahuinya. Jawabannya Itu cuma satu. Jawabannya adalah Keluaran 3:15. ya, 15. Ya. Kenapa? Nanti kita lihat. Silakan Brother Henok untuk baca terlebih dahulu. Terima kasih. Halo, Kak. Shalom, sahabat shalom. Silakan Brother Henok. Minta tolong tim co-host bisa bantu saya. Brother Henok. Keluaran 3 ayat 15. Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan seperti itulah aku diingat di semua generasi turun-temurun. Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan di atas, supaya kita mengetahui, ya, kapan mulut ajaib ini menyatakan namanya, yaitu pada saat bertemu dengan Moshe. Ya, bukan saat kejadian. Karena apa? Karena yang nulis kitab Kejadian adalah Moshe. Juga bukan kitab Imamat. Memang namanya sudah dikenal sejak zamannya Enos. Akan tetapi kalau sampai Moshe tidak menulis apa-apa, sampai hari ini kita juga tidak tahu. Karena itu tulisan Moshe inilah yang menentukan supaya kita tahu. Ya, namanya mulut ajaib itu adalah Yahweh. Kita bisa lihat ya. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu, mana yang bernama Yahweh? Mulut itu atau sosok pribadi itu yang maha kuasa? Jawabannya? Pribadi yang maha kuasa itu, Pak. Sosok. Dua-duanya Pak Yosef. Jadi Masa mulut? Mulutnya namanya Yahweh ya. loh, Pribadi lengkap dengan mulutnya, Pak. Pribadinya Pak, orangnya. pribadinya atau mulutnya? Pribadinya. Pribadinya. Dua-duanya. Sosoknya. Ada yang ngomong sosoknya. Ada yang ngomong mulutnya. Dua-duanya. Sekarang ada yang ngomong dua-duanya. Pribadinya, Pak, karena mulut itu bagian dari pribadi dari Bapak Yahweh, Pak. Nah, jadi kalau begitu jawabannya Bahwa pribadi yang atau bernama mulutnya? Yahweh, yang bernama Yahweh adalah pribadi yang maha kuasa itu, Pak, Bapak, yang selalu berbicara kepada Mose maupun kepada setiap orang-orang yang berkenan di hadapan dia. Lah itu mulutnya siapa? Mulutnya Bapak Yahweh sendiri, Pak. Mulut dari pribadi yang maha kuasa itu, Pak. Nah, kalau begitu jawabannya adalah Seluruhnya Pak. Yang maha keutuhannya. kuasa. Seluruhnya. Mana bisa dipisahkan? Sekarang saya mau tanya ini.
Di depan saya ini ada satu brother yang pakai belakangnya backgroundnya ada tulisan Shalom. Menggunakan kacamata, talitnya warnanya biru. Kalau saya boleh tanya, Mas, namanya siapa, Mas? Loh, mohon dibuka mic-nya, Mas. Daniel. Nah, oke. Kita mendengar semua ya. Yang bicara itu mulutnya atau pribadinya? Nah, Mulutnya. kita melihat berbicara. mendengar yang bicara itu mulutnya. Tetapi saya mau tanya, apakah leher si emas ini itu juga bernama Yahweh? Bernama Yahweh, bernama Daniel. Kok kebablasan? Bernama Daniel, mohon maaf. Ya, bernama Daniel, Pak. Apakah telinganya itu juga bernama Daniel? Iya. Ya, punya Pak Daniel. Apakah rambutnya juga bernama Daniel? Yes. Betul sekali. Apakah apakah tangannya juga bernama Daniel? Tangan Daniel. Iya. Iya, Miliknya. Pak. Iya, Nah, Pak. Semuanya Daniel, Pak. berarti ini kan kesatuan dong. Jadi yang namanya Yahweh, kalau pertanyaan begini, ini mulutnya atau orangnya atau sosoknya? Jawabannya adalah ini suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Setuju tidak? Setuju. Saudara bisa memisahkan mulutnya Brother Daniel tadi dengan tubuhnya? Ayo, siapa yang berani? Itu namanya Dibedakan, tapi tidak bisa Itu dibedakan, masih- tapi tidak bisa dipisahkan, Pak. tidak bisa dipisahkan, bukan? Iya, tapi bisa dibedakan. Loh, beda itu kan cuma cara fungsi tubuh saja, tapi untuk hakikatnya kan tidak bisa dipisahkan. Iya, memang satu. Tidak bisa Waktu, dipisahkan, bukan? Pak. Ya, Mana bisa saya berkata, oh kalau begitu yang diucapkan ini Brother Daniel, saya tanya, Brother Daniel, itu telinganya namanya siapa? Masa begitu? Brother Daniel, tolong tanya itu tangannya namanya siapa, Brother? Masa begitu? Ayo, bisa dipisah tidak? Tidak, kan? Berarti begitu dia mengucapkan satu nama, itulah namaku dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya. Berarti itu merujuk kepada siapa? Kepada mulutnya saja, kepada lidahnya saja, dan juga kepada gigi-giginya saja, atau kepada keseluruhan tubuhnya itu. Keseluruhan. Ya, oke. Saya akan lanjutkan. Saudara, mute semua terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan. Dari sini saudara sudah mulai sedikit terbuka dan paham. Ya, karena itu saya beri nama mulut ajaib Yahweh. Boleh kan? Karena kan tadi sudah ngomong, mulutnya ini sudah berbicara bahwa namanya adalah Yahweh. Itulah namaku. Dan mulut ajaib Yahweh ini punya rencana besar. Rencananya apa? Rencananya ini, saudara. Yaitu dia sangat mengasihi manusia. Sangat mengasihi manusia. Tapi manusia punya problem. Problemnya adalah manusia jatuh. Tidak mentaati apa yang dikatakan oleh mulut ajaib itu. Tetapi rencana ini tidak akan pernah gagal. Karena apa? Karena kedepannya planningnya adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini bisa mencapai satu titik dengan mencapai yang namanya tubuh kemuliaan. Itu pengajaran itu sudah saya berikan. Saudara cari di channel pelayanan menorah Yosef Roy ini, saudara cari tubuh kemuliaan. Ya, di sana ini pengajaran ini sangat memberkati sekali. Jadi planning besar daripada mulut ajaib Yahweh ini adalah mengubah manusia yang jatuh dalam dosa sampai mencapai tubuh kemuliaan. Dan ini sudah dibuktikan oleh mulut ajaib ini, yaitu melalui peristiwa Henok, melalui peristiwa Elia, melalui peristiwa Moshe
ya, yang dilihat oleh saat itu Yeshua, ya, membawa ketiga muridnya untuk melihat Moshe saat itu. Kemudian setelah itu dibuktikan saat peristiwa kebangkitan. Ya, sudah paham ya di sini ya. Sudah dibuktikan. Kita lihat dari standpoint titik kita berada. Sudah dibuktikan bahwa orang-orang ini sudah pakai tubuh kemuliaan. Saudara dan saya belum, tinggal sedikit, jangan sampai gagal. Yaitu nanti saat rapture beberapa tahun ke depan. Sangat singkat lagi waktunya. Nah, pertanyaannya adalah begini, saudara. Bagaimana caranya mulut ajaib ini bisa merealisasi manusia yang jatuh dalam dosa dan nantinya akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Caranya itu bagaimana? Caranya itu adalah mulut ajaib ini, ya, mulut ajaib Yahweh ini harus menjadi serupa dengan manusia. Karena mulut ajaib Yahweh ini bentuknya adalah roh. Ya, paham ya? Supaya apa? Dia kok harus menjadi serupa dengan manusia? Karena alasannya cuma satu, yaitu supaya punya darah. Kalau dia mulut ajaib ini tetap dalam posisinya tidak mau, ya, menjadi serupa dengan manusia, maka untuk selama-lamanya tidak akan pernah punya darah. Padahal manusia jatuh dalam kesalahan. Karena itu manusia juga ada darahnya. Jadi harus punya sama-sama punya darah. Sudah bisa lihat, saya sudah mengajarkan hal ini yaitu di dalam pengajaran Aku Butuh Darah. Sudah bisa lihat. Ya, sudah bisa lihat di situ. Nah, karena mulut ajaib ini yang berbentuk roh, kemudian dia menjadi serupa dengan manusia, namanya, ya, dan ini dimulai dengan cara yang natural, ya, melalui dari proses bayi yang harus dilahirkan terlebih dahulu. Namanya adalah siapa? Yeshua. Nah, namanya Yeshua. Karena saudara sudah paham, saudara sudah mengerti, ya. Tapi kalau saya tanya ini dan kalau saudara screenshot, saudara tanyakan kepada orang-orang, misalnya grupnya Martabak, mereka nggak paham kalau mereka nggak bisa baca Ibrani. Ini tulisan apa? Cuman nama laki-lakinya mereka hanya berkata Yod Shin Waw Ayin. Cuman begitu saja. Sudah bisa lihat? Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu, yaitu di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 21. Matius 1 ayat 20 dan 21. Namun, sementara hal itu dipertimbangkan olehnya, lihatlah, malaikat Yahweh tampak kepadanya dalam mimpi, seraya berkata, Yosef, anak Daud, jangan takut untuk menerima Miriam istrimu, karena yang dikandung dalam dirinya adalah dari Roh Kudus, dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya, terima kasih. Jadi nama bayi laki-laki ini adalah Yeshua. Karena Yod Shin Waw Ayin, baca dari kanan ke kiri, itu pengucapannya Yeshua. Yod Shin Waw Ayin tidak bisa diucapkan atau dilafalkan atau dibaca sebagai Yesus atau Jesus. Itu tidak bisa sama sekali. Karena Yod Shin Waw Ayin, pelafalannya, pengucapannya, cara membacanya adalah Yeshua. Ya, bukan Yesus atau Jesus. Bukan. Ya, dari sini kita paham. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa tubuh fisik jasmaniahnya itu dikasih nama. Namanya Yeshua. Sedangkan roh yang ada di dalamnya,
Ya jelas dong, harus ada roh di dalamnya. Nah, tidak ada roh di dalamnya, berarti mati. Saudara punya roh tidak? Punya kan? Ya kan? Roh di dalamnya itu adalah mulut ajaib Yahweh. Karena itu kromosomnya sebagai tambahan itu jumlahnya 24. Ya, saya nggak bahas soal jumlah kromosom, saya sudah bahas pada masa yang lampau mengenai kromosom Yeshua adalah 24. Jadi pahami, tubuh fisik jasmania namanya Yeshua. Tapi roh yang tidak kelihatan di dalamnya, di dalam tubuh fisik jasmania yang bernama Yeshua itu, yaitu adalah mulut ajaib Yahweh. Ya, tidak sulit untuk dapat memahami. Saudara sendiri punya roh. Saya punya roh, saya punya tubuh. Saudara juga punya tubuh. Berarti nggak sulit untuk memahaminya. Ya, karena kita hidup di dalam dunia fisik jasmania. Ya. Nah, ini penting untuk saudara pahami selama-lamanya. Bahwa sejak yang namanya mulut ajaib Yahweh itu masuk di dalam tubuh manusia melalui proses alamiah, ya, dan sampai kekal, ingat ya, sampai kekal, sampai entah saudara ngomong kekal itu berapa ribu juta tahun, juta-juta, billions tahun, pokoknya sampai kekal, Yeshua HaMashiach, ya, yang adalah tubuh fisik jasmaniahnya itu mewakili manusia di hadapan Sang Bapa atau Yahweh, yaitu Sang sosok yang maha kuasa itu sampai kekal selamanya. Jadi tidak ada batas waktu, saudara. Tidak ada batas waktu. Ingat ya, sekali lagi. Jadi sampai kekal, karena mulut ajaib Yahweh itu telah menjadi serupa dengan manusia, dia akan mewakili saudara dan saya. Ya, kalau saudara dan saya manusia akan diwakili. Tapi kalau saudara bukan manusia, saudara tidak akan diwakili Yeshua. Ya. Jadi hanya mewakili manusia di hadapan sang sosok yang maha kuasa itu. Ya, dan itu untuk kekal selama-lamanya. Jadi ini prinsip yang penting. Yeshua yang dalam tubuh fisik jasmania, tetapi rohnya adalah roh yang adalah mulut ajaib Yahweh. Dia akan mewakili seluruh umat manusia, ya, untuk connect, untuk berhubungan dengan sang pribadi yang maha kuasa. Dan sang pribadi yang maha kuasa itu disebut atau dipanggil sebagai Bapa atau Ayah. Ya. Jadi, ingat ya. Mulut ajaib yang diam di dalam tubuh fisik jasmaniah Yeshua, itulah yang menghubungkan antara manusia yang mau beriman kepada tubuh fisik jasmaniah Yeshua untuk berhubungan dengan pribadi yang maha kuasa, yang dipanggil sebagai Bapa atau Ayah, atau Father, atau Abba. Saya bisa lihat? Nah, satu peristiwa di mana tubuh fisik alamiah Yeshua yang di dalamnya adalah rohnya, yaitu mulut ajaib Yahweh, ya. Di sini sebelum dia ministry, sebelum dia masuk secara official untuk dimasukkan di dalam pelayanannya, ya, sebagai tugasnya, itu dia harus dibaptis. Saya bisa lihat
dia harus dibaptis terlebih dahulu. Ya. Dan pada saat dibaptis, apa yang terjadi? Terdengar suara dari Syamayim. Putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Sudah bisa paham? Jadi sang pribadi itu juga memperdengarkan suaranya walaupun mulut ajaibnya ada di dalam tubuh fisik. Sudah bisa lihat? Dia memperdengarkan suaranya. Putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Ya, saudara paham? Seperti yang kita coba tadi pada saat pertama, apakah kita bisa berbicara tanpa menggunakan mulut kita? Jawabannya bisa. Ya, bisa kan? Jadi, saudara bisa memahami. Sekarang, kita fokus yang kedua. Saat yang namanya mulut ajaib Yahweh yang ada di dalam tubuh jasmaniah Yeshua ini dibaptis, ada satu fenomena, yaitu seperti burung merpati. Silakan Brother Renok untuk membacanya. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 32 dan 33. Selanjutnya, Yohanes bersaksi, "Aku melihat roh turun dari Syamayim bagaikan seekor merpati dan hinggap di atasnya. Aku pun tidak pernah mengenalnya, tetapi Elohim yang mengutusku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh turun dan hinggap di atas seseorang, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Terima kasih. Jadi fungsinya sebuah penampakan, yaitu seperti burung merpati itu muncul, itu tujuannya pertama, yaitu supaya yang namanya Yohanes, yang tugasnya itu dikasih tugas oleh sang pribadi yang maha kuasa. Nanti kalau kamu lihat, ya, ada roh turun seperti atau bagaikan burung merpati, baptis dia. Itu tujuannya di sana. Karena si Yohanes sendiri bersaksi, dia tidak mengenalnya. Walaupun mereka itu kasen. Kasen itu apa ya bahasa Indonesia? Sepupu. Sepupu. Bisa lihat, walaupun mereka itu sepupu. Tetapi di dalam saat dia menjalankan tugasnya, si Yohanes ini banyak membaptis orang. Banyak, tiap hari dia baptis. Dia nggak tahu. Dia juga dikatakan di sini sebagai kesaksian, dia tidak pernah mengenalnya. Sebisa mengenalnya itu maksudnya mengenalnya bahwa dialah adalah sang mulut ajaib itu. Begitu loh. Sampai kapan? Sampai apa yang ditaruh di dalam hati daripada Yohanes, dia dikasih tahu nanti kalau kamu lihat ada roh turun dan bentuknya itu kayak burung merpati, seperti burung merpati, itu dia orangnya. Dan dia baptis. Karena apa? Ya, dikatakan nanti dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Itu tujuan pertamanya seperti burung merpati. Tujuan yang kedua adalah kita bisa melihat yaitu apa? Yaitu dengan kalimat dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Siapa yang dibaptis? Tidak lain adalah siapa yang dibaptis? Pertama adalah murid-murid. Yang selanjutnya adalah saya. Kalau saudara mau, saudara silakan sebut saya namanya. Saya. Murid-murid. Saya. Coba kita baca ya di Bapak Yahweh. Coba kita baca dalam Yohanes 20 ayat 20 sampai 22. Silakan Brother Eno. Yes. Yohanes 20 ayat 20 sampai 22. Dan sambil mengatakan hal itu, dia menunjukkan kedua tangan dan lambungnya kepada mereka. Lalu ketika melihat Tuhan, para murid itu bersukacita. Kemudian Yeshua berkata lagi kepada mereka, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa telah mengutus aku,
aku juga mengutus kamu. Dan setelah mengatakan hal itu, dia menghembuskan nafas dan berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Terima kasih. Saudara bisa lihat di ayat 20 dikatakan dia, yaitu Yeshua, ya, menunjukkan kedua tangan dan lambungnya. Ini berarti menunjukkan luka-luka di tangan di lambungnya. Berarti sudah bangkit. Saudara bisa lihat, dan setelah bangkit, barulah Yeshua menghembusi murid-murid dengan hembusan nafas dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tapi bisa lihat itu dimulai oleh Yeshua sebelum peristiwa Shavuot atau Pentakosta. Sebelum. Sudah bisa lihat? Nah, kita akan melihat yang lebih spesifik. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Saudara lihat bagian yang di atas. Tadi di atas kan saya sudah tanya, ya kan, apakah pribadi yang maha kuasa itu punya mulut? Kita sudah sepakat semua, ya, punya mulut. Dan kita sudah tahu dari prosesnya bahwa sang mulut ajaib ini, ya, yang hidup itu masuk ke dalam rahim daripada Miriam dan menghasilkan putra. Dan nama putra itu adalah Yeshua dalam tubuh fisik alamiah. Jadi pada saat Yeshua mengatakan aku dan Bapa adalah satu, satu enggak dia? Satu. Ya satu. Lawang Yeshua itu di dalamnya adalah rohnya itu adalah mulut ajaib Yahweh. Ya dia kan mulutnya Yahweh. Ya kan? Ya satu. Ya, jadi nggak bisa dibedakan. Jadi benar apa yang dikatakan Yeshua. Ya, bahwa dia dan Bapa adalah satu. Ya kan? Kalau beda, ya berarti roh yang di dalam Yeshua itu bukan mulut ajaib Yahweh. Itu baru ngomong, ya, itu beda. Aku dan Bapa bukan satu. Itu baru. Tapi kalau Yeshua bilang aku dan Bapa itu satu. Ya jelas, lihat bagian di atas. Satu, saudara. Ya kan? Yang selanjutnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 11. Silakan Brother Enoch, kita akan membaca kisah ini. Yohanes 14 ayat 8. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami. 9. Yeshua berkata kepadanya, telah demikian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. 10. Apakah engkau tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Firman yang ku katakan kepadamu, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. 11. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jika tidak, percayalah juga kepadaku karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Iya, terima kasih. Filipus tuh tanya, karena dia ragu atau bagaimana ya, saya nggak tahu, tapi dia tanya satu pertanyaan yang biasanya itu sampai hari ini tuh juga mempengaruhi banyak orang. Ya, dia pikir, ya, tubuh fisik Yeshua itu ya tidak sama dengan Bapa. Karena itu dia berkata sama Yeshua. Filipus bertanya kepadanya, yaitu Yeshua, Tuhan, tunjukkan Bapa kepada kami dan itu cukup bagi kami. Ya, dan Yeshua sendiri heran dengan pertanyaannya si Filipus. Yeshua tanya, kamu itu sudah sama aku itu sudah lama loh. Iki sudah hampir selesai urusannya ini.
Ini Yohanes 14 ini saya kasih tahu ya. Yohanes 14 ini adalah pada saat makan Pesah terakhir, saudara. Berarti mereka sudah ada ministry itu sekitar 3 tahunan. 3 tahun setengah. Itu Filipus sudah ngikut Yesua, tapi dia masih bertanya, tunjukkan Bapa sama kami. Yesuanya bingung. Dia tanya, setelah sedemikian lama aku bersama kamu dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Sampai bingung. Loh, ini gimana toh? Iya kan? Sehingga Yesua ngomong, siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa pada kami? Ya enggak bisa. Bisa lihat di sini. Saya bisa lihat. Dan kemudian, apakah engkau tidak percaya aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Sampai ditegur kedua kalinya. Firman yang kukatakanmu, jadi saat Yesua, tubuh fisik alamiah Yesua itu ngomong, Yesua berkata, aku tidak menyatakan dari diriku sendiri secara fisik, tapi dari siapa? Dari Bapa yang tinggal dalam aku. Siapa yang tinggal dalam tubuh fisik Yesua? Kita lihat gambar di atas sebelah kanan. Rohnya siapa? Mulut ajaib Yahweh kan? So bisa lihat di sini. Jadi yang bicara itu adalah mulut ajaib Yahweh menggunakan tubuh fisik alamiah Yesua. Karena itu sampai dikasih conclusion, kesimpulan sama Yesua. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalamku. Ya betul apa yang dikatakan Yesua. Yesua tidak berbohong. Kalau spiritnya Yesua di dalam Yesua itu rohnya lain, nah itu tidak boleh. Berarti bohong ngomongnya. Tapi enggak kan? Kita lihat bagian di atas. Yang selanjutnya. Perhatikan Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Silakan Brother Reno. Kolose 1 ayat 15. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. 16. Sebab oleh Dia segala sesuatu diciptakan, baik yang di Syamaim dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, tahta-tahta atau kerajaan-kerajaan, atau penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan bagi Dia. 17. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu ada oleh karena Dia. Terima kasih. Kata Dia ini mengganti siapa? Sudah mau jawab? Kata Dia. Kata Dia. Kata Dia. Yesua. 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 Sudah bisa lihat, kata Dia ini mengganti Yesua. Oke, bantu saya untuk bisa mute semua teman-teman ya. Jadi kata Dia ini adalah Yesua. Karena itu saya perlihatkan ayatnya seperti ini. Dialah atau Yesualah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Dia adalah gambar dari Elohim yang tidak kelihatan. Jadi sosok pribadi yang maha kuasa itu tidak kelihatan. Dan yang sulung. Maksudnya adalah yang terutama sebelum segala yang diciptakan. Dari segala ciptaan. Sebab oleh Dia, oleh Yesua, segala sesuatu diciptakan. Baik yang di Syamayim, sorga, dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, tahta-tahta, kerajaan-kerajaan, atau penguasa-penguasa, atau kuasa-kuasa, segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Yesua, oleh Dia. Dan bagi siapa? Bagi Yesua, bagi Dia. Dia, yaitu Yesua, ada sebelum segala sesuatu ada. Dan segala sesuatu ada oleh karena Dia, yaitu Yesua. Saudara bisa lihat, karena sudah dinyatakan dalam titik poin kita ini sekarang.
siapakah mulut ajaib Yahweh itu. Ya. Jadi Yeshua ada sebelum segala sesuatu ada. Apa yang pertama kali diciptakan tadi di atas? Adalah Shamayim, bukan? Berarti sebelum Shamayim, Yeshua sudah ada. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Silakan Brother Enoch. Yohanes 1 ayat 1. Pada awalnya ada firman, yaitu Yeshua, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. 2. Dia, yaitu Yeshua, pada awalnya ada bersama Elohim. 3. Segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Terima kasih. Ayat ini sama dengan yang tertulis dalam kitab Kolose tadi, sebelumnya. Pada mulanya, pada awalnya adalah firman, yaitu, ingat firman itu ya, sebetulnya bahasa Inggrisnya firman itu apa? Word. Word itu apa? Kata-kata, kalimat. Kalimat yang dikeluarkan dari mulut. Mulutnya tadi kan kita sudah tahu, Yeshua. Jadi firman itu adalah Yeshua yang berbicara. Dan dia sudah ada bersama Elohim. Ya benar lah, itu mulutnya Elohim. Itu mulutnya sosok pribadi yang maha kuasa. Itu mulutnya. Kan kita sudah sepakat. Kalau ditanyain mulutmu namanya siapa? Ada yang bertanya seperti itu? Mohon salam kenal ya. Mulutnya namanya siapa? Matanya namanya siapa? Pipinya namanya siapa? Rambutnya namanya siapa? Telinganya namanya siapa? Masa saudara begitu kalau kenalan dengan orang? Enggak kan? Saudara pasti tanya, siapa namanya ya? Nama saya si, misalnya, ya, Yosef. Masuk saudara tanya lagi, yang Yosef itu mulutnya atau matanya? Masuk gitu saudara tanya. Yang Yosef itu mulutnya atau jidatnya? Gitu. Kan enggak dong. Jadi ayat ini benar kan? Pada awalnya adalah Yeshua. Dan Yeshua itu adalah bersama dengan Elohim lah, karena dia mulutnya kok. Dan firman Yeshua, ya, dan Yeshua itu adalah Elohim. Iya, loh, dia menyatu. Dia menyatu dengan sosok pribadi yang maha kuasa. Ya kan? Dan ayat 3 itu cocok dengan Kolose. Segala sesuatu terjadi oleh Yeshua, dibuat oleh Yeshua. Dan tanpa Yeshua tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Kalau mulutnya tidak berbicara, ya, maka tidak ada yang jadi, betul kan? Maka berfirmanlah Elohim, jadilah terang, kayak gitu kan? Nah kalau nggak pernah berfirman, ya nggak jadi, ya betul. Nah kalau tanpa firman, masuk bisa jadi? Nah ya enggak, ya kan? Karena itu Yohanes 8, 56, 58 itu gampang untuk dimengerti. Silakan Brother Enoch untuk baca. Terima kasih. Yohanes 8 ayat 56. Abraham, bapamu, bergembira karena dia dapat melihat hariku, dan dia telah melihatnya dan bersukacita. 57. Kemudian orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya, engkau belum mencapai 50 tahun, dan pernahkah engkau melihat Abraham? 58. Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, Yeshua menyatakan, Abraham bapakmu, saat ketemu ambek aku, dia sukacita, jingkrak-jingkrak. Bersukacita sekali. Walaupun yang dilihat itu adalah mulut ajaib yang menampakkan diri dalam bentuk malaikat. Masih ingat ya yang di atas ya? Saya bisa lihat di sini. Jadi yang dilihat oleh Abraham itu siapa? Yeshua. Ini Yeshua ngomong. Dan dia berkata, aku sesungguh-sungguhnya. Itu betul-betul loh. Bukan bohong loh. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Ya jelas. Pasti gampang mikirnya. Betul kan? Lawang dia adalah sang mulut ajaib itu.
Saya bisa lihat di sini. Tidak sulit untuk memahami kebenaran ini. Mungkin saudara bertanya, bagaimana ada tertulis, Bapa lebih besar daripada aku? Nah, kita akan lihat ya ayatnya. Mengenai Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28. Silakan Brother Reno. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar aku berkata, aku pergi dan akan datang kembali kepadamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersuka cita karena aku berkata, aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya, terima kasih. Mungkin saudara akan mendebat saut saya. Loh, katanya sama-sama. Lah kok Bapa lebih besar daripada Yeshua? Ingat, saat perkataan ini diucapkan, ya, Yeshua mengeluarkan kalimat ini dalam tubuh fisik jasmaniah alamiah. Dan dia dibatasi ruang dan waktu. Perhatikan itu. Sedangkan Bapa, yaitu pribadi yang maha kuasa, tidak dibatasi ruang dan waktu. Betul kan? Berarti dalam hal ini, kita harus tahu posisinya. Yeshua pada saat itu belum dalam tubuh kemuliaan. Karena itu dia berkata, aku pergi kepada Bapa, aku harus kembali. Karena apa? Dia lebih besar dari aku. Jelas. Nggak susah. Ya kan? Ingat, lihat aja di atasnya. Aku berkata kepadamu, aku pergi dan akan kembali kepadamu. Ini rapture loh, saudara. Aku pergi. Kapan Yeshua pergi? Setelah 40 hari, Yeshua bangkit daripada kematian. Kemudian dikatakan, datang kembali kepadamu. Ini ayat Yohanes 14 ini ya. Ini adalah ucapan Yeshua saat perjamuan malam. Kepadamu ini bukan kepada dunia. Ini bukan perang Armageddon, saudara. Bukan. Ini adalah rapture. Dia akan datang rapture dulu. Baru dia tebas itu yang namanya 666. Orang-orang fasik yang tidak percaya. Itu akan ditebas nanti. Tapi sebelum itu terjadi, saudara dan saya di rapture terlebih dahulu. Luar biasa enggak rencana Bapak Yahweh di dalam Yeshua. Ajaib, saudara. Enggak percaya rapture, silakan ketinggalan. Gitu aja. Gak repot kok. Pak, saya enggak percaya rapture. Garepmu, saya bilang. Terserah kamu. Nikmatilah. Ya kan? Materai kelima. Apa itu materai kelima? Ya cari ono sendiri jawabannya di pelayanan menora. Itu saja. Iya kan? Gak susah kan? Ini loh janji rapture. Iya kan? Ingat loh, Yeshua itu tetap mewakili kita di hadapan Sang Ayah, Sang Bapa. Jadi kapasitasnya Bapa itu lebih besar. Ini maksudnya. Saudara pasti tanya lagi, loh itu bagaimana dengan saat Yeshua disalibkan? Dengan mengatakan, Elohimku, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya. Bagaimana dengan ini? Nggak susah. Ingat ya, saudara lihat yang sebelah kiri. Yeshua dalam fisik alamiah jasmaniah yang namanya Yeshua. Dan di dalamnya tetap ada roh, yaitu mulut ajaib Yahweh. Dia harus ditimpa seluruh dosa manusia bagi yang mau transfer. Saya mau transfer. Saudara mau transfer nggak? Saya Saya mau. mau transfer, Pak. Nah, kalau saudara mau transfer, ya, saya mau transfer ke Yeshua. Saya mau. Saya mau, Pak. Ya. Saya mau ditransfer ke Yeshua. Karena itulah Yeshua yang di dalamnya adalah rohnya adalah mulut ajaib Yahweh. Ya. Dia harus menanggung karena apa? Karena dia mewakili kita di hadapan Sang Ayah, Sang Bapa, sosok pribadi yang kekal. Begitu Yeshua di dalam tubuh fisik alamiah ditimpa dosa saudara dan saya,
dan seluruh orang yang mau percaya, maka sang ayah dia mengirim kegelapan. Saudara bisa lihat, dia tidak tahan melihat dosa karena dosa itu gelap. Ya. Saudara bisa paham di sini? Berapa lama? Berapa lama? Miliar 3 jam. 3 jam, Pak. 3 jam. 3 jam, Pak. jam. Ya, 3 jam, saudara. 3 jam. Saya teringat satu ayat ya. Ya, nanti kita baca. 3 jam. Saudara, 3 itu huruf Ibraninya adalah Gimel. Dan piktografnya adalah, salah satunya adalah onta. Ya. Inilah berbicara mengenai beban yang dipikul. Saudara bisa lihat, selama 3 jam ada gelap. Dipikul. Ya. Dosa-dosa transferan dari saudara dan saya. Supaya dipikul oleh Yeshua. Tanpa proses ini, saudara dan saya dipastikan masuk lautan api. Tapi karena kasih-Nya yang sangat luar biasa, sehingga barang siapa percaya kepadanya, seharusnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 12. Saya bisa lihat di sini. Sang ayah, sosok yang maha kuasa itu merelakan mulutnya supaya ditimpa dosa manusia segala zaman bagi yang mau percaya. Dan dengan darah itu, maka saudara dan saya akan diselamatkan. Betapa kasih-Nya sang ayah, sang bapa, sosok yang maha kuasa itu mengasihi saudara dan saya. Saya sedikit pertanyaan. Saat Yeshua mati pada jam 3 sore, setelah melewati 3 jam masa kegelapan itu, ya, siapakah yang mengambil nyawa Yeshua? Dirinya sendiri. Yesua menyerahkan nyawanya. Yesua Dia yang sendiri menyerahkan. Yesua menyerahkan dirinya. Mendeposit. Deposit. Yesua menyerahkan dirinya, Pak Roy. Menyerahkan nyawanya. Ya, jadi saudara betul-betul sudah paham, expert banget saudara. Ya, luar biasa pengertian saudara. Yeshua rohnya tidak dicabut oleh sang ayah atau bapa, tapi dia sendiri punya kuasa atas rohnya sendirilah. Dia adalah mulut yang ajaib kok. Ayatnya di mana? Dalam Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18. Ya, mulai ayat yang ke-17. Yohanes 10, 17, 18. Saya tidak catat di sini. Tolong Brother Henok untuk baca buat kita. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 17, 18. Yohanes 10 ayat 17. Sebab itulah Bapa mengasihi aku, karena aku mempertaruhkan jiwaku supaya aku dapat menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku,
malah aku mempertaruhkannya dari diriku sendiri. Aku mempunyai otoritas untuk mempertaruhkannya, dan aku mempunyai otoritas untuk mengambilnya kembali. Aku telah menerima perintah ini dari Bapakku. Tolong kita bantu dibaca di dalam bahasa LAI-nya, karena agak sedikit kaku ayat ini. Silakan dari LAI. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Terima kasih. Saudara bisa lihat ayat itu? Berarti nyawa Yeshua itu dia saat matinya, dia sendiri yang keluar atas kehendaknya sendiri. Saya bisa lihat, karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dia punya kuasa. Kalau manusia sudah dicabut nyawanya, ya tidak punya kuasa lagi untuk hidup, saudara. Ya, itu manusia. Tapi ingat, ini adalah mulut ajaib Yahweh. Ya, dia mampu, dia bisa. Karena mulut ajaib Yahweh yang maha kuasa, yang berkuasa. Ya, jadi tubuh fisik alamiah Yeshua itu mati bukan gara-gara dia kehabisan darah, bukan gara-gara dia itu namanya, dirajam, di scorching, ya. Scorching itu apa? Disesah. Bukan. Karena dia sudah tahu memang tubuhnya harus seperti itu supaya darahnya keluar. Kalau enggak keluar, enggak netes di tabut perjanjian, saudara. Saudara dan saya, gawat kalau sampai Yeshua tidak meneteskan darahnya di tabut perjanjian. Modiar kita semua. Betul kan? Inilah kasih yang luar biasa. Jadi setelah dia tahu, ya, cukup darah dan air itu mencapai tabut perjanjian yang ada di bawah, dia bilang, selesai. Keluar aku dari tubuh fisikku ini. Keluar ya. Lawang di dalam dia adalah roh yang ajaib kok. Mulut yang ajaib. Saya bisa lihat. Keluar ya. Nah, saat bangkit gimana? Ya masuk lagi. Gampang kok. Itulah dahsyatnya yang kita sembah, saudara. Ya, beda sama yang luar-luar tuh beda, saudara. Ya, jauh. Tidak bisa ngalahkan kita, saudara. Kita boleh bermegah dalam hal ini. Ya, luar biasa. Kita bermegah karena apa? Karena karya daripada mulut ajaib Yahweh. Saya bisa lihat di sini, dahsyat ini, saudara. Nah, setelah itu bagaimana kasusnya? Selesai tidak? Tidak. Ya, 3 hari kemudian bangkit, saudara. Yang bangkitin siapa? Ya kan mulut Yahweh yang maha kuasa, yang ajaib itu yang bangkitin sendiri. Ya kan? Yohanes 20 ayat 17. Silakan Brother Reno. Yohanes 20 ayat 17. Yesua berkata kepadanya, janganlah menjamah aku, sebab aku belum naik kepada Bapakku. Namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, juga Elohimku dan Elohimmu. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini, saat Yeshua bertemu dengan Maria Magdalena. Yeshua ngomong apa? Aku naik, katakan sama saudara-saudara. Saudara-saudara loh. Kita ini saudaranya Yeshua loh. Luar biasa nggak? Kasihnya yang dahsyat luar biasa. Dan dia berkata apa? Lihat perkataannya. Sosok Bapa Ayah yang Maha Kuasa, Elohim yang Maha Kuasa itu adalah Bapakku dan Bapakmu. Elohimku dan Elohimmu. Saudara bisa lihat
ayat ini menyatakan apa yang saya katakan penting tadi di atas. Saya bisa lihat, yaitu bahwa untuk selama-lamanya, kapan itu? Ya nanti sampai masuk dalam Yerusalem baru dan bumi yang baru. Yeshua itu tetap yang menjadi konektor, yang menghubungkan antara saudara dan saya kepada sosok yang maha kuasa itu, Sang Bapa. Kita bisa lihat, ini Yeshua yang berkata, Bapakku, Bapamu, Elohimku, Elohimmu. Jelas sekali. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Tolong dibaca, saya berikan itu dalam bahasa Aramaiknya ya. Pesita Aramaik. Tapi ya silakan baca Inggrisnya nggak apa-apa. Sama Indonesia silakan Brother Enoch. Jadi kita sama-sama paham lah. 1 Corinthians 12, verse 3. Because of this, I make known unto you that there is no man who by the Ruha Dalaha or the Spirit of God will speak and say that Eshu or Yeshua is accursed, and also no man is able to say that Maria or the Lord Yahweh is Eshu or Yeshua, except by the Ruha Dusha or the Spirit of holiness or the Holy Spirit. 1 Korintus 12 ayat 3. Oleh sebab itu, aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara dalam roh Elohim mengatakan Yeshua Jahanam, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua itu Yahweh, kecuali oleh Roh Kudus. Ya, terima kasih. Perhatikan, no man is able to say that the Lord Yahweh, Maria, is Eshu, Yeshua. Saudara bisa lihat, except by the Holy Spirit, the Ruach HaKodesh. Tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua itu Yahweh, kecuali oleh Ruach HaKodesh. Jadi Yeshua sama dengan Yahweh. Yahweh sama dengan Yeshua. Ya kan? Kan tadi di atas kita sudah pelajari. Sosok pribadi yang maha kuasa punya mulut tidak? Punya. Nah, mulutnya kita sudah tahu kan, melalui proses yang kita pelajari panjang, nih khotbahnya panjang ini. Ya kan? Siapa itu mulut yang ajaib itu? Tidak lain adalah Yeshua. Mulut ajaib Yahweh. Jadi benar ayat ini bilang, Yeshua itu Yahweh, Yahweh itu Yeshua. Kalau saudara ngomong seperti itu dari Ruach Yahweh Elohim. Kalau sampai saudara mengatakan Yeshua itu tidak sama dengan Yahweh, itu bukan dari Roh Kudus. Itu dari Roh Kudus. Roh najis. Saudara bisa lihat? Ini yang saya katakan serius, karena ada ayatnya. Yeshua itu Yahweh, Yahweh itu Yeshua. Kalau masih ada yang menganggap itu beda, berarti bukan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Imam besar di Syamayim. Perhatikan ayat ini. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Silakan Bapak. Oleh Ibrani 10 ayat 19 dan 21 sampai 21. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, dengan memiliki keyakinan dalam darah Yeshua sebagai jalan masuk ke ruang Maha Kudus yang telah Dia bukakan bagi kita sebagai jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir, yaitu tubuhnya sendiri, dan karena memiliki seorang imam besar atas bait Elohim. Saudara bisa lihat ayat ini? Perhatikan hal yang sangat penting. Sampai kapanpun, sampai kekal. Yeshua HaMashiach tetap mewakili saudara dan saya sebagai manusia. Kecuali saudara bukan manusia. Di hadapan Sang Bapa, Ayah, yaitu Yahweh yang kekal selama-lamanya.
sampai selama-lamanya. Dan di Syamayim dia tetap bertindak sebagai imam besar, penghubung. Betul kan? Penghubung antara manusia, walaupun saat itu nanti kita sudah pakai tubuh kemuliaan, tetap saudara posisinya tidak pernah berubah. Tadi kan apa yang dikatakan Yeshua kepada Miriam Magdalena? Bapakku, Bapamu, Elohimku, Elohimmu. Urusan Elohim itu berurusan mengenai hubungan antara pencipta dan yang diciptakan. Itu Elohim. Saudara bisa lihat di sana. Saudara pasti mungkin tanya mengenai kisah Rasul 7:55 sampai 56. Ini sering ditanyakan ini bagi orang-orang sing suka ngeyel, ngengkel, keras kepala. Ya. Silakan Brother Eno. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 dan 56. Dan dengan penuh Roh Kudus sambil menengadah ke Syamayim, dia melihat kemuliaan Elohim dan Yeshua yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim, dan dia mengatakan, "Lihatlah, aku melihat Syamayim yang terbuka dan anak manusia yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim." Terima kasih. Banyak orang yang masih melihat ini. Lihat itu ada dua itu. Yang satu ada Yeshua sedang berdiri di sebelah kanan Elohim. Nah itu, bisa ngitung enggak itu? Satu atau dua? Itu orang-orang yang kena Roh Kudus. Tapi bagi saudara dan saya yang penuh Roh Kudus, Ruach HaKodes, cara pandang kita tidak seperti orang-orang yang kena Roh Kudus. Biarkan mereka kena Roh Kudus. Tapi kita tetap penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan di sini. Ya. Tadi kan sudah kita lewati pembicaraan yang begitu panjang. Siapakah Yeshua dalam tubuh kemuliaan ini kali ini ya? Dia tidak lain adalah tetap, walaupun tubuhnya kemuliaan, tubuh kebangkitan, tetap rohnya adalah mulut ajaib Yahweh. Tetap mulutnya Yahweh. Mulut ajaib Yahweh. Nah, sosok itu yang Maha Kuasa itu siapa? Yahweh. Dialah Elohim juga kan. Jadi pada saat dibuka matanya, saat si Stefanus itu mau mati, dia bilang, "Aku melihat kemuliaan Yahweh dan Yeshua berdiri di sebelah kanan Elohim." Lihat persis seperti yang saudara lihat. Ya, aku lihat surga Syamayim terbuka. Anak manusia yaitu Yeshua tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Gara-gara itu tambah marah orang-orang, dirajam batu. Ya, yang marah-marah itu adalah orang-orang yang kerasukan Roh Kudus. Sudah bisa lihat. Sedangkan lihat ini, si Stefanus dia penuh dengan Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Sudah bisa lihat. Jadi posisinya persis seperti itu saat dia mau mati. Jelas kan? Sama kan? Lawang Yeshua dalam mulutnya Sang Maha Kuasa, pribadi yang Maha Kuasa yang adalah Yahweh, Elohim. Di depan saudara, di screen saudara, Yeshua sebelah mana? Kanan atau kiri tuh? Kiri. Kiri, Pak. Kiri. Lihatnya yang benar dong. Posisi saudara kiri. Kanan. Tapi dia di kanan. Dia di kanan. Coba saudara lihat tulisan Yeshua. Ya kan? Y-nya itu tangan kanan atau tangan kiri? Iya, Y-nya, Pak, siap-siap. Y-nya tangan kanan, A-nya tangan kiri. Kanan. Betul kan? Y-nya tangan kanan, A-nya tangan kiri. Ya sama. Elohimnya juga menghadap yang sama kan? Sama kan menghadapnya? Ya jadi dia di tangan kanan. Sudut pandang saudara kiri. Ya, jadi saudara ngomong tetap harus ngomong kanan. Dari sudut pandang yang benar, dari sudut pandang Elohim Yahweh. Begitu. Ya. Jadi nggak sulit, saudara. Ya, nggak sulit. Untuk memahami itu nggak sulit.
Yahweh sama dengan Yeshua, Yeshua sama dengan Yahweh. Jelas. Inilah yang disebut sebagai ehad. Saudara bisa lihat di sini, ehad. Ini belum saya lanjutkan loh, masalah syafuot loh. Ini baru seperti ini loh, ini ehad. Belum lagi nanti lidah-lidah api di 120 orang yang di atas. Sampai jutaan, sampai saudara dan saya kena. Itulah ehad. Ya susah saudara. Ya, mana ada Trinity? Mana ada Trinitas? Gak ada Trinitas. Bohong. Itu hanya untuk mengacaukan saja. Konsep yang salah yang dipaksakan. Tidak ada. Trinitas itu 3 pribadi. Yahweh 1, Yahweh 2, Yahweh 3. Itu loh Trinity. Yahweh cuma 1, saudara. Punya mulut. Mulutnya adalah mulut ajaib Yahweh. Dalam tubuh fisik maupun tubuh kemuliaan yang namanya adalah Yeshua. Jelas. Kita mau nyembah berapa? 1 yang kita sembah. Enggak 3, enggak 4, enggak 7, enggak 9, enggak 12, enggak 13. 1 yang kita sembah. Bapak tidak sama anak, anak tidak sama dengan roh, roh tidak sama dengan bapak. Bulet aja di sana, enggak mari-mari. Ujungnya apa saudara? Ujungnya cuma 1. Ya. Mualaf, itu loh ujungnya. Ya kan? Kenapa? Kok sehingga terjadi mualaf? Karena keteplokan Roh Kudus. Sulit untuk diterima? Tidak. Ajaib kan? Bapak Yahweh berkati. Hari ini kita sudah hampir mencapai 6.000 tahun sejak kejatuhan dari Adam dan Hawa. Di depan kita ada kerajaan 1.000 tahun, tapi sebelum masuk kita sudah tahu bahwa nanti akan ada rapture. Saudara dan saya rapture. Tadi kan dilihat di Yohanes pasal yang ke-14 tadi kan. Aku datang kepadamu. Mu itu bukan orang banyak, karena itu saat itu Yesus lagi perjamuan Pesah yang terakhir. Ya, kepada saudara dan saya. Rapture dulu, baru second coming. Luar biasa nggak? Nggak lama rapture-nya kapan? Lihat aja pengajar Heckler 2026, jangan remehkan. Karena Yesus mengatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada yang selamat. Karena saudara dan saya orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Luar biasa kan? Seberapa singkat? Buka di dalam rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Dengan pola Shemitah, yang dimana kejatuhan Adam dan Hawa adalah 3970 sebelum Masehi, maka kalau pola Shemitah ya akan ada diperkirakan tahun 2029 Masehi. 2029 loh, sekarang 2024. Kurang 5 tahun, saudara. Atau berdasarkan pola Yobel, yaitu 2030, kurang 6 tahun. Beda cuma 1 tahun. Mana yang kita ambil? Kita mau yang lebih awal, supaya kita tidak terlambat. Orang dunia sudah tahu, sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum hujan. Masa saudara nggak siap-siap? Kan rugi besar. Karena itu bagaimana? Kalau sampai perhitungan Shemitah yang dihitung, maka ya dihitung dari tahun 2029 ya September 10, yaitu 1 Tisri 5790 itu hari Senin. Ya. Dimundurkan 1335 hari, maka saudara akan mendapatkan perkiraan adalah awal Januari 2026 atau akhir akhir tahun daripada 2025. Disitulah rapture. Ini kalau pola Shemitah. Tapi kalau pola Yobel ditambah 1 tahun. Ya, pola Yobel 2030 September 28 itu jatuhnya Sabtu, Sabat, saudara. 1 Tisri 5791 dimundurkan 1335 hari, maka perkiraan rapture adalah awal 2027 atau akhir 2026. Karena itu siapa yang belum masuk dalam pintu keselamatan yaitu Yeshua, bukan Yesus atau Jesus. Karena keselamatan datang dari bangsa Yehudi. Maksudnya Yeshua itu dari orang Yehudi. Dan barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Ya. Segera ambil baptisan di dalam nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua Mashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Dan kemudian
Belajarlah tanak dan berikadasa, setialah sampai masuk dalam rapture. Jangan terkecoh, tinggalkan semua perayaan-perayaan pagan, Christmas, ya, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, ya, Telur Paskah, singkirkan semua. Ya, Jungkok Sinien, ya, Imlek atau apapun, ya, acara-acara pagan yang lain, singkirkan semua. Itu tidak ada di dalam daftar Elohim, tanak dan berikadasa. Setialah, tidak lama lagi kita akan rapture. Amen. Haleluya. Amin. Haleluya.